Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ibu Vini di mata pelajaran Pengelolaan Bisnis Retail. Nah, di pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai manajemen bisnis retail ya, masih bab 2. Dan hari ini kita akan melanjutkan dari materi yang kemarin. Minggu kemarin juga kita masih baru masuk bab 2 ya, sudah membahas pengertian manajemen retail dan juga pengelompokan bisnis retail. Pertemuan kali ini kita melanjutkan materi-materi dari bab 2 ini. Tapi sebelum pembelajarannya dimulai, alangkah baiknya kalau misalkan kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti. Oh ya, Ibu harap juga selama pembelajaran, selama kalian mendengarkan YouTube ini, kalau bisa mendengarkannya sambil duduk manis ya, biar bisa fokus gitu, karena kalau misalkan sambil tiduran takutnya ngerasa didongengin jadi ketiduran gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Pertama kita bakalan bahas klasifikasi bisnis retail. Jadi, klasifikasi dari bisnis retail ini ada banyak banget, ada 6 dan kita ulas satu-satu ya. Yang pertama ini retail berdasarkan kepemilikan bisnis. Nah, retail berdasarkan kepemilikan bisnis ini ada toko waralaba, rantai toko retail, dan juga retail toko tunggal. Kalau toko waralaba sendiri ini udah sering banget ya disebutkan dari bab 1 juga kita udah bahas. Jadi, contohnya itu kayak restoran fast food, McD, KFC, kayak gitu. Terus juga bengkel cabang itu termasuk toko waralaba, kayak misalkan Auto 2000 ya, Auto 2000 kan ada di mana-mana tuh, ada di Pecenongan, ada di Pramuka, dan lain-lain. Terus juga ada toko optik serta gerai food and beverage. Contohnya itu kayak Haus gitu kan Haus kan banyak banget tuh cabangnya di mana-mana ya. Oke, lanjut, ada rantai toko retail. Nah, rantai toko retail ini, merupakan, toko cabang yang masih satu perusahaan gitu, tapi cabangnya itu bener-bener banyak banget, kayak, contohnya itu minimarket dan juga departemen store. Nah, minimarket ini Alfamart, Indomaret lah ya, yang kalian tahu tuh pasti di suatu daerah, di satu daerah deh, itu tuh pasti ada aja yang namanya Alfamart sama Indomaret. Itu pasti deketan dan juga, nggak jauh dari situ pasti udah ada lagi Alfamart lagi gitu. Jadi, cabangnya emang sebanyak itu. Nah, kalau departemen store kan di setiap mall ada ya, tersebarnya tuh rata gitu, di tiap-tiap mall tuh departemen store tuh banyak gitu. Nah, sedangkan retail toko tunggal itu merupakan, eee, toko retail pribadi atau perorangan ya. Contohnya itu seperti toko-toko yang ada di pasar, kayak misalkan, yang jual cabe atau juga yang, jual sembako, terus juga minimarket individu ya. Nah, selanjutnya ini yang kedua, retail berdasarkan kategori barang dagangan. Yang pertama ini toko khusus atau specialty store, contohnya itu kayak apotik, toko perhiasan, toko buku. Jadi, toko khusus ini yang menjual barang-barang tertentu yang emang fokusnya ke, suatu kategori barang tertentu gitu. Kan kayak misalkan apotik, apotik itu jual obat dong, nggak mungkin apotik jual bahan bangunan, kayak gitu. Terus toko perhiasan ya jual perhiasan, toko buku juga jual buku gitu. Terus ada departemen store. Departemen store itu ya kayak Ramayana, Matahari, Sogo, pasti kalian juga udah tahu departemen store itu kayak gimana. Terus, ada toko serba ada atau biasa disebut grocery store. Nah, grocery store ini juga sering banget kan kita sering baca atau kita juga tahu gitu kan yang termasuk grocery store itu kayak gimana. Nah, contohnya di sini tuh Lawson, Indomaret Point, Miniso, dan juga Daiso. Jadi, biasanya tuh toko serba ada memang menyediakan berbagai macam, barang dari, berbagai macam kategori juga gitu. Kayak misalkan dalam satu toko nih di Lawson itu kan ada makanan siap saji, terus ada makanan instan, terus juga ada, makanan yang benar-benar fresh ya atau fresh food gitu. Terus juga ada, kosmetik, ada minuman
minuman kaleng, dan lain-lain. Pokoknya lengkap banget kan di Lawson, di Indomaret Point pun juga begitu, serta di Miniso sama Daiso juga. Bahkan sampai perabotan aja tuh dijual di sana gitu ya kan. Jadi benar-benar grocery store banget. Nah, terus yang keempat dari berdasarkan kategori barang ini, contohnya itu mall di kota besar ya. Hyperstore itu tuh jadi kayak tempat toko retail yang benar-benar besar banget gitu. Jadi contohnya di sini bisa dikatakan mall yang ada di kota besar ya. Soalnya kan kalau mall itu memang seluas itu ya. Contohnya kayak GI, Kokas, Tim, Gading, Tunjungan Plaza dan lain-lain. Jadi saking gedenya tuh emang isinya tuh banyak banget gitu, banyak toko-toko retail yang ada di dalamnya. Oke, yang ketiga itu berdasarkan luas area penjualan. Yang pertama, small store. Nah, small store ini toko kecil kayak kios atau juga toko sembako atau toko retail tradisional lainnya. Dan biasanya emang kalau toko pribadi kan nggak terlalu besar ya, biasanya tuh besarnya kurang dari 100 meter persegi. Nah, lalu ada minimarket. Nah, minimarket ini biasanya dioperasikan dengan luas area mulai dari 100 sampai dengan 1.000 meter persegi. Selanjutnya yang lebih besar lagi ada supermarket. Supermarket itu biasanya luas areanya itu mulai dari 1.000 sampai dengan 5.000 meter persegi, dan yang paling besar ada hypermarket. Itu luasnya lebih pokoknya lebih dari 5.000 meter persegi, itu bisa disebut dengan hypermarket. Oke, next. Retail berdasarkan retail tanpa toko. Nah, jadi kalau retail tanpa toko tuh bisa dibilang nggak punya wujud toko asli ya, nggak punya wujud toko langsung gitu. Atau enggak, ya memang punya, tapi pemasarannya yang berbeda gitu. Nah, yang pertama ini ada multi level marketing atau biasa kita kenal dengan MLM. Jadi sistemnya itu kan kalau MLM join member bayar gitu kan, atau enggak kayak jualan database nih biasanya kayak gitu ya. Jualan database, untuk dapetin database-nya bayar, dan kalian juga gitu aja terus gitu. Apa namanya, yang ada tuh dapat uangnya dari join member itu, orang-orang yang pengen join member kita kayak gitu. Nah, terus ada mail and phone order retail. Jadi ini udah dibahas juga ya di pertemuan kemarin, mail and phone order retail ini kayak misalkan contohnya itu Sosiola ya. Sosiola itu tuh dia kalau misalkan connect sama calon customer atau customer setianya itu biasanya via email, dan kalau ada diskon atau enggak dia lagi memasarkan brand baru atau enggak produk baru dari suatu brand, itu biasanya dihubungi via email. Kayak contohnya diskon 75% khusus hari ini, dan itu biasanya tuh bannernya dikirimin via email. Dan gimana kalau pengen order? Kalau pengen order bisa langsung ke apps-nya Sosiola itu sendiri. Jadi kita ringkes gitu kan, diinfoin via email, dan juga kalau mau pesan langsung aja ke aplikasinya. Nah, lalu ada internet, online store, atau e-commerce. Nah, pasti kalian juga udah tahu ya di sini online shop gitu kan. Kita juga udah punya tugas online shop. Nah, kalau itu tuh termasuk retail tanpa toko. Oke, next. Retail berdasarkan kepemilikan. Yang pertama itu perorangan. Contohnya itu toko-toko yang ada di pasar, butik, warung, atau toko sembako. Terus ada chain store. Chain store itu kayak dia itu cabangnya banyak, tapi orang-orang masih banyak yang fokus atau membeli di pusatnya gitu. Contohnya itu Beauty Talks ya. Kalau kalian tahu tuh Beauty Talks yang viral, lulurnya kalau nggak salah viral ya. Dan dia tuh distributornya kan banyak banget. Tapi orang-orang tuh tetap aja kalau mau order lulurnya itu biasanya lebih banyak order ke official store-nya di Shopee gitu misalkan. Jadi distributor lainnya biasanya hanya yang order itu hanya orang-orang sekitar daerah sana aja. Misalkan ada Beauty Talks Banjarmasin ya, yang order orang-orang Banjarmasin aja. Tetapi kalau misalkan se-Indonesia gitu, itu biasanya emang ordernya ke toko pusat ya kan. Nah, lanjutnya ada franchise. Nah, franchise ini
Seperti yang tadi saya sudah bilang, pasti kalian udah ngerti karena sering disebut. Contohnya itu ada Haus, Teguk, dan si Boba. Oke. Yang terakhir ada retail berdasarkan jenis barang. Nah, retail berdasarkan jenis barang ini terbagi dua ya, usaha eceran general line dan juga limited line. Nah, di general line sendiri itu ada general store, department store, variety show, superstore, full line discount store, katalog showroom, dan juga home improvement center. Sedangkan di limited line ada specialty store, supermarket, convenience store, warehouse showroom, dan juga box store. Oke, next ini ada faktor penting dalam usaha bisnis retail. Atau biasa disebut faktor-faktor penting ini tuh biasa disebut dengan 4P ya. Kita juga udah bahas sebenarnya sebelumnya, tapi yang ini kita bahas lebih rinci lagi. P yang pertama itu ada place atau lokasi. Nah, bagi seorang retailer untuk menentukan lokasi yang tepat bagi tokonya itu perlu memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama itu luas daerah perdagangan. Nah, kayak misalkan nih kalian pengen buka toko, kalian pengen buka kedai, kan kalau kedai kan biasanya orang dine in ya. Jadi kalian harus punya lahan yang cukup luas gitu untuk menyediakan lahan dine in untuk konsumen kalian. Kalau misalkan kalian buka kedai kan kalian nggak bisa cuma buka di petakan kayak Tepoci gitu kan nggak bisa ya kan. Jadi harus diperhatikan luas daerah perdagangan. Terus juga dapat dicapai dengan mudah. Nah, di ini juga kita udah pernah membahas ya di bab 1 itu pokoknya kalau kita pengen buka toko itu, toko kita emang harus bisa diakses dengan mudah gitu, nggak perlu susah-susah kayak mendaki gunung melewati lembah, kan kasihan konsumennya kalau kayak gitu ya. Terus juga kita perhatikan potensi pertumbuhannya, kayak misalkan daerahnya seramai apa sih, terus kira-kira di sini cocok nggak sih targetnya sama target market kita gitu. Terus kayak kira-kira kalau jualan di daerah ini tokonya bisa berkembang nggak ya, kayak gitu. Itu harus dipikirkan, harus dilihat juga ya secara langsung. Terus juga kita harus perhatikan lokasi toko saingan nih, kayak misalkan kalian pengen jualan pop ice, tapi ternyata tetangga kalian samping rumah kalian persis itu udah jualan pop ice gitu. Malah dia duluan yang jualan, kan kalian pasti nggak enak dong kalau mau jualan pop ice. Jadi kalau bisa, kalau mau jualan pop ice juga, kalian agak sanaan dikit, jauhan dikit gitu. Soalnya biar konsumen juga enak kalau misalkan mau beli pop ice-nya gitu. Jadi kan kalau kalian sebelah-sebelahan kayak kesannya saingan banget kan, terus konsumen malah jadi males beli karena harus mikir, beli beli yang mana ya gitu. Apalagi kalau misalkan cuma beli yang satu bener-bener beli di toko sebelah gitu kan pasti konsumen juga ngerasa nggak enak sama toko sebelahnya lagi, kayak gitu. Oke, next. Ada price. Yang kedua ini ada price atau harga. Nah, jadi, kalau misalkan kita pengen ngejual sesuatu pasti harus ditentukan harganya ya. Nah, tujuan dari penetapan harga ini sebenarnya itu untuk menetapkan laba maksimum, untuk mencegah mengurangi persaingan, dan juga untuk memperbaiki atau mempertahankan paksa pasar. Contohnya nih ya, contoh yang eee, merangkap ketiga tujuan itu kayak misalkan kalian pengen jualan barang, kalian tuh harus riset dulu gitu. Riset dulu, harga barangnya ini, harga pasarannya itu berapa, jangan sampai kalian jual ketinggian, dan juga jangan sampai kalian jual benar-benar rendah sampai kalian nggak dapat untung, itu jangan banget. Nah, kalau misalkan nih, kalian udah nentuin, eee, pengennya sekiranya kualitasnya itu standar gitu. Nah, kalian tuh dapat dapat harga juga lumayan murah gitu. Kalian bisa tentuin mau jual harga, pasaran atau di bawah harga pasaran. Nah, kalau di bawah harga pasaran pastikan kalau kalian tuh juga untung gitu. Jadi nggak cuma kayak, "Wah, toko gue murah banget ini," gitu kan. Tapi kaliannya nggak untung gitu, jangan sampai kayak gitu. Jadi harus diperhatikan juga ya, kualitas sama, mmm, keuntungan yang kalian dapetin, kayak gitu. Nah, dalam penentuan harga ini ada prosedur penetapan harga ya menurut Basus swasta ada 5 tahap, yaitu mengantisipasi permintaan untuk produk tersebut, mengetahui lebih dahulu reaksi dalam persaingan, menentukan market share yang ditentukan,
memilih strategi harga untuk mencapai target pasar, mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan. Oke, next ini ada produk ya. Nah, menentukan produk atau jasa yang ditawarkan ke pasar ini biasanya menjadi langkah yang paling awal ya. Kalau misalkan kita pengen buka suatu usaha itu kan pasti yang kita pikirin jualan apa ya, nah kayak gitu. Jadi tuh kalau bisa, kalau kalian pengen buka usaha tapi kalian bingung jualan apa ya, kayak gitu, kalian bisa lihat yang sedang tren itu apa. Itu kalau mau rame sih, biasanya kalau misalkan mau jualannya rame, ya harus ngikutin perkembangan zaman ya, sama, minat orang-orang tuh lagi kemana gitu. Misalkan nih, minat orang-orang lagi ke fashion yang vintage kayak gitu kan berarti thrifting dong. Nah, kalian bisa, cek ombak dulu sekiranya teman-teman kalian itu banyak nggak sih, yang tertarik sama thrifting kayak gitu. Nah, kalau misalkan memang ternyata pas cek ombak banyak gitu, ya udah kalian bisa menentukan produk yang kalian jual yaitu, produk fashion atau thrifting ya, kayak gitu. Nah, next ini ada promotion atau promosi. Nah, bagi wirausaha yang baru memulai bisnis, itu iklan dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas dan juga efisiennya. Nah, untuk mendapatkan efektivitas beriklan, sebaiknya dilakukan pemilihan media iklan yang benar-benar cocok dengan karakter target pasar dari produk. Tapi misalnya nih, realitanya itu wirausaha yang baru memulai bisnis, apalagi untuk usia yang masih muda ya, yang 20 tahun ke bawah, nggak punya modal sama sekali, itu kan biasanya agak 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 sangat mempertimbangkan apabila ingin mempromosikan suatu produk ya, karena untuk promosi sendiri biasanya di Instagram itu digunakan, metode endorsement ya kan, yang kalian tahu tuh banyak banget selebgram dan juga artis-artis yang di-endorse dan itu biayanya itu nggak murah. Jadi biasanya kalau misalkan wirausaha yang baru dan minim modal atau tidak ada modal untuk promosi, kalian bisa meminta tolong orang sekitar untuk mempromosikan barang kalian. Nah, setelah itu kalian bisa puterin keuntungannya, misalkan ingin ingin promosi di Shopee karena di Shopee lebih murah gitu kan. Nah, dari situ keuntungannya kalian bisa puterin lagi sampai kalian, misalkan cocok sama satu satu artis gitu kan, barangnya tuh cocok kalau dipromosin sama dia. Kalau udah dapat keuntungan yang maksimal dan juga udah mencapai harga endorsement artis yang kalian tuju, ya kalian bisa aja endorse kayak gitu. Nah, next kita bahas sumber daya manusia dalam bisnis retail. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Pengertiannya itu adalah upaya untuk mengelola sumber daya manusia retail serta hubungannya dengan pelanggan dan kultur tentang retail hingga menjadi manfaat kompetitif yang mendukung. Nah, dalam pelaksanaan dan pengelolaan sumber daya manusia ini memerlukan perencanaan yang matang. Hal ini didasarkan pada beberapa karakter yang harus dimiliki oleh para karyawan atau pelaku retail. Di antaranya adalah memiliki keterampilan analisis, memiliki kreativitas, mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat, fleksibel, inisiatif, leadership, mampu mengorganisasikan pekerjaan dan menentukan prioritas, dan juga berani mengambil resiko dengan pertimbangan ya. Nah, biasanya tuh kalau misalkan ya, karyawan toko retail, itu kan kalau masih baru, nggak semua karakter di sini tuh, mereka punyai gitu kan. Nah, biasanya dari perusahaan sendiri itu mengadakan, pelatihan atau juga seminar-seminar gitu ya, tujuannya untuk, meningkatkan skill dari karyawan itu sendiri. Oke, next ini ada tahapan pengelolaan sumber daya manusia. Tahap yang pertama itu ada rekrutmen ya. Biasanya tuh contohnya perusahaan membuka lowongan pekerjaan, lalu disebarkan ke internet. Itu merupakan proses rekrutmen. Setelah rekrutmen itu ada orientasi. Nah, kegiatan orientasi ini contohnya seperti pengenalan perusahaan, nilai atau budaya perusahaan,
prinsip kerja. Nah, dan itu semua diketahui pada masa sebelum dilakukannya, training atau pelatihan. Nah, setelah orientasi itu ada pelatihan atau biasa disebut training ya. Contohnya training untuk karyawan baru atau pelatihan kayak misalkan, sebelum sebelum kerja sesuai job desk-nya masing-masing itu, dilatih dilatih skill-nya agar, kinerjanya itu makin bagus dan meningkat gitu. Setelah pelatihan itu ada pemberdayaan. Pemberdayaan ini contoh kegiatannya adalah senior atau supervisor membimbing atau mengawasi karyawan yang baru bekerja. Lalu ada continuous improvement, contohnya itu, tim pusat mengontrol beberapa toko cabang. Tujuannya agar, kualitas kualitas dari sumber daya manusianya itu, stabil gitu atau bahkan meningkat. Jadi kan kalau misalkan diawasin tuh kita berasa, kalau bisa kerja sebaik mungkin ya kan, kayak gitu. Nah yang kedua ini ada struktur organisasi pada bisnis retail. Yang pertama ada struktur organisasi fungsional. Nah, struktur organisasi ini disusun berdasarkan fungsi yang dijalankan masing-masing departemen. Yang kedua ada struktur organisasi berdasarkan produk. Ini disusun berdasarkan barang yang dijual dalam retail. Lalu yang ketiga ada struktur organisasi berdasarkan geografis. Struktur organisasi ini adalah struktur organisasi yang disusun berdasarkan wilayah geografis yang dilayani retail. Dan ada juga struktur organisasi kombinasi. Jadi kalau kombinasi itu adalah gabungan dari ketiga tadi ya, gabungan dari fungsional, produk, dan juga geografis. Yang ketiga, ini ada memotivasi karyawan retail. Gimana sih caranya? Nah, biasanya itu ada 3 cara ya. Yang pertama itu ada kebijakan tertulis dan pengawasan karyawan. Contohnya itu kayak peraturan bagi karyawan, mengenai apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan ya. Tujuannya agar karyawan tuh mengetahui dan tahu batas, eee, perlakuannya gitu. Jadi bisa, mengontrol dirinya agar tidak kelewatan atau, tidak menurunkan, kinerjanya, seperti itu. Nah, yang kedua ini ada insentif ya. Insentif ini, eee ada 2, yang pertama itu dia kompensasi, yang kedua itu ada bonus. Nah, kalau kompensasi itu kayak misalkan kalian lembur, nah itu kan dibayar ya kalau lembur, nah itu termasuknya kompensasi. Sedangkan kalau misalkan, eee, maaf, maksudnya kompensasi atau insentif. Nah, itu termasuk contohnya itu lembur ya. Nah, sedangkan kalau yang Kalau yang THR ini, dia tuh masuknya ke bonus. Nah, jadi bonus itu biasanya tuh kayak kalau ada bonus hari raya dan juga bonus apabila mencapai target, kayak gitu. Nah, lalu ada budaya organisasi. Nah, contohnya meningkatkan keterampilan, memberikan promosi kepada karyawan lama. Kan kayak yang tadi sudah disebutkan, kalau misalkan biasanya perusahaan itu mengadakan, seminar atau juga kayak apa namanya, pelatihan-pelatihan gitu untuk meningkatkan skill dari, kinerja karyawannya itu sendiri. Oke, selesai pembahasan bab 2. Maaf apabila saya menjelaskannya kecepatan, karena waktu di Zoom ini terbatas ya, jadi takutnya tiba-tiba, selesai. Kalau misalkan ada yang belum ngerti, kalian bisa bertanya via personal chat atau enggak di grup WA ya. Dan jangan lupa untuk absen di bawah sini. Makasih yang udah nonton, maaf apabila salah kata ya Ibu ya. Oke, pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.